anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, sittatun la'antuhum wa la'anahumullah. 6 orang yang aku kutuk mereka itu, dan Allah pun mengutuk mereka. Siapakah mereka yang terkutuk? Az-zaidu fi kitabillah, yang menambahkan di dalam kitab Allah. Menambahkan ada bermacam-macam. Ada sengaja menyusupkan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran agar dianggap itu sebagai Al-Quran. Itu dengan sengaja kafir dia. Atau menambah satu huruf, memanjangkan dengan lebih, atau menambah yang tidak pakai mat menjadi ada matnya. Maka tolong hati-hati yang baca Al-Quran. Kecuali memang Anda orang nggak mampu, baru belajar, belum bisa, lain cerita. Apapun bacaannya tidak dosa, orang dia belajar kok. Ada salahnya memang belajar. Kalau orang belajar langsung pinter, bingung gurunya. Wal mukadzib biqadarillahi. Yang kedua yang terkutuk adalah mukadzib. Dalam riwayat mungkir. Riwayat lain bunyinya mungkir, mengingkari. Qadarillah artinya apa? Tidak terima terhadap apa yang Allah berlakukan kepadanya. Jadi semua yang terjadi di semesta ini adalah qadar Allah. Jadi Allah berlakukan kepada semua ini sesuai dengan Allah yang ketahui. Makanya mengingkari ini, maksudnya kenapa sih begini? Termasuk nanti pada akhirnya sakit parah kepada Allah di saat diuji. Berarti seolah-olah dia tidak ridho dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Ngamuk-ngamuk. Mengamuk dengan kemiskinan, ngamuk dengan sakit, ngamuk kepada siapa? Marah kepada siapa? Karena musibah kok marah kepada Allah. Nah inilah orang terkutuk. Kenapa? Dia menyalahkan Allah. Imannya yang keropos. Yang ketiga adalah mutasallitu ala ummati bil jabaruti, yang mengurusi, menguasai umat Nabi. Bil jabaruti, dengan kediktatoran, dengan ketidakadilan, dengan tidak manusiawi. Jabarut adalah tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaannya. Yaitu zalim deh, gitu bahasa sederhananya. Yang ngurusi rakyat zalim. Nah, lalu tujuannya liyudhilla man a'azzallahu, sehingga dengan kekuasaannya mengangkat orang-orang yang kurang ajar kepada Allah, orang rendah. Wa yu'izzu man adzallahu, mengangkat orang ini. Wa yudhillu man a'azzallah, sehingga merendahkan orang yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga ini wal mustahil, yang menganggap atau yang menghalalkan sesuatu. Wal mustahillu, menghalalkan sesuatu yang dilarang. Di sini wal mustahillu hurmatullahi, yang mustahil, yang menghalalkan, menganggap halal sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, yang harus dimuliakan. Cuman dalam riwayat lain, al-mustahillu haramallah. Jadi menghalalkan sesuatu yang memang sudah haram, diharamillah, diharam, di tempat haram Makkah, di tempat mulia. Sebab kalau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan, itu banyak kisahnya. Cuman menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan di tempat haram, dosanya berlipat-lipat. Makanya layak dikutuk. Tapi bisa saja ini, kalau ini lebih umum, mustahillu hurmatullah. Jadi yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Permasalahannya adalah kurang ajar kepada syariat. Jadi jangan ya, jadi yang mendapatkan murka Allah itu bukan yang menghalalkan, yang diharamkan oleh Allah saja. Kita harus tahu bahwasanya kita mengharamkan yang dihalalkan pun juga nggak boleh. Wal mustahillu min itrati ma haramallah. Mustahil adalah menghalalkan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan atas itrah. Ini adalah dzurriyyah, cucu Nabi SAW. Ini juga kehormatan. Sementara kita menyakiti umat manusia biasa saja tidak boleh.
Apalagi jika itu ada sambung nasab dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu adalah dosa di atas dosa. Maka orang itu layak dikutuk. Ini jangan sampai kita melakukan satu hal yang semula dilarang lalu kita melakukannya. Haram kita lakukan kepada seorang muslim biasa. Mencaci seorang muslim biasa. Haram menfitnah. Haram menggunjing. Haram jika ini kita lakukan untuk itrat Nabi, keturunan Nabi, durian Nabi, maka haram, di atas haram layak dikutuk. Kemudian yang terakhirlah ini, justru inti hadisnya yang terakhir ini, cuman waktu ini. Ad-tariku as-sunnata. As-sunnata. Orang yang meninggalkan agama, sunnah Nabi. Yang tidak senang dengan apa yang dibawa Nabi, hati-hati. Yang meninggalkan. Ad-tariku sunnah ini ada martabat. Keluar dari iman namanya murtad. Dan kelihatannya ini lebih panjang, kita sambung dengan hadis setelahnya. Yang pertama adalah murtad, meninggalkan agama Nabi. Yang kedua, keluar daripada manhaj Nabi. Maka muncullah kelompok sesat. Maka itu akan kita bahas, ada kelompok sesat itu kayak apa. Dia ikut kayaknya umat Nabi, tapi dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Tidak ikut ajaran Nabi, pendidikan Nabi. Maka akan kita bahas. Ini termasuk yang kita hadirkan muqaddimah akidah. Ini adalah berpeganglah dengan akidah yang benar. Karena akidah inilah yang bersama baginda Nabi SAW. Selebihnya adalah membahayakan. Jadi, insya Allah at-tariku wat-tariku as-sunnata, yang meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah itu agama yang dibawa Nabi. Cara beragama yang diajarkan Nabi, yang enggak mau, itulah yang dikutuk oleh baginda Nabi, dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh semua Nabi. Akhrajahu Tabrani, ya, dikeluarkan, diriwayatkan Imam Tabrani, dan Sahawi Ibnu Hibban mengatakan, Ibnu Hibban hadis sahih, wal Hakim Imam Hakim. Ini saja insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, khususnya tentang penjelasan wattariku sunnata, yang meninggalkan sunnah Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.